Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita lanjutkan kembali kitab Salatul Mu'min. Sekarang masuk dalam al-mabahathut tasi' al-haidu wan nifasu wal istihadatu wassalasu. Ada yang baca as-salisu? Tadi saya buka di almaani.com, yang benar as-salasu. Silakan. Untuk mempersingkat waktu, pembaca akan membacakan kitab Indonesianya, jamaah menyimak bahasa Indonesianya, dan saya simak kitab Arabnya. Bab ke-9 tentang haid, nifas, istihadah, dan beser. Saya cukup sering bilang, sebagian kaum muslimin, bahkan termasuk para wanita, banyak yang tidak mengerti bahwa haid dengan istihadah itu beda. Tidak sama. Sebagian wanita mengira semua darah yang keluar dari kemaluannya adalah haid. Padahal ada juga darah yang disebut dengan istihadah. Nah, apakah hanya wanita saja yang perlu belajar ini? Jawabannya tidak. Laki-laki juga hendaknya belajar ini, karena meskipun ini darah wanita, masalahnya ada hal-hal tertentu dalam kehidupan laki-laki yang ada hubungannya dengan ilmu tentang istihadah. Salah satunya adalah ketika berumah tangga. Dia berpikir istrinya keluar darah dari kemaluannya. Berarti istrinya haid. Ternyata 1 bulan lebih darahnya nggak berhenti-henti. Akhirnya dia tidak berhubungan 1 bulan lebih karena berpikir itu adalah haid. Padahal istihadah. Nah, nanti insya Allah akan dibahas sedikit demi sedikit yang berkenan dengan haid dulu, lalu nifas, lalu istihadah, dan terakhir adalah salas. Silakan. Poin pertama tentang haid. Definisi haid. Secara etimologis atau bahasa, haid berarti mengalir. Dikatakan hadha al-wadi, jika airnya mengalir. Kata ini adalah masdar atau infinitif. Seorang wanita disebut haid jika darah atau haidnya mengalir. Secara terminologis atau syar'i, haid berarti darah yang secara alami keluar dari dalam rahim. Haid biasa dialami oleh seorang wanita jika dia sudah baligh pada waktu-waktu tertentu. Apa itu darah haid? Yaitu damun tabi'atun wajibillatun, yaitu darah kebiasaan yang sudah jadi bawaan. Secara umum, karena saya pernah dapati juga ada akhwat yang tidak pernah haid sampai tuanya. Setelah diperiksa katanya tidak memiliki rahim. Tapi secara umum wanita ya dalam keadaan umumnya adalah punya darah bawaan. Namanya darah haid. Dari mana dia keluar? Dari rahim. Makanya tadi ada akhwat yang berkata, saya belum pernah haid seumur hidup karena saya, kata dokter, tidak punya rahim. Berarti haid itu keluarnya dari mana? Dari rahim. Ya. Yang seperti apa darah ini? Di sini dikatakan biasa terjadi pada wanita. Idza balaghat, kalau wanita itu sudah baligh, fi awqatin ma'lumah, dan keluarnya adalah di waktu-waktu yang tertentu. Jadi tidak semua waktu. Kemudian berikutnya adalah hikmah haid. Allah menciptakan darah dan menetapkannya bagi kaum perempuan sebagai makanan bagi janin. Allah menciptakan darah dan menetapkannya bagi kaum perempuan sebagai makanan bagi janin. Ada yang kurang di situ. Allah apa tadi?
menciptakan darah haid. Kurang haidnya di situ. Ya, darah yang mana? Ya, maksudnya adalah darah haid. Lagian di kitab Arabnya ditulis damal haid. Di Indonesianya ada yang kurang. Coba diulang. Allah menciptakan darah haid dan menetapkannya bagi kaum perempuan sebagai makanan bagi janin. Allah menciptakan anak dari air mani laki-laki dan perempuan. Kemudian dia memberikan makan kepadanya ketika masih di rahim dengan darah melalui tali pusar. Karena itu, wanita yang sedang hamil rata-rata tidak mengalami haid. Jika seorang wanita yang hamil melahirkan, maka sisa-sisa makanan anak akan keluar dalam bentuk darah nifas. Kemudian dengan hikmahnya, Allah Subhanahu wa taala mengubah sebagian dari darah ibu menjadi susu yang dikonsumsi anak melalui penyusuan. Karena itu pula lah mayoritas wanita yang menyusui tidak akan mengalami haid. Setelah selesai hamil dan menyusui, darah itu akan kembali lagi di tempatnya. Kemudian akan keluar setiap bulannya sekitar 6 atau 7 hari. Terkadang ada yang lebih dari itu atau kurang, sesuai dengan ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebiasaan hidup wanita. Wallahu a'lam. Lanjut. Berikutnya warna darah haid. Ada 4 warna darah haid, yaitu sebagai berikut. Yang pertama hitam. Hal itu didasarkan pada hadis Fatimah binti Abi Hubaish radhiyallahu anha, bahwasanya dia pernah mengalami istihadah. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, jika darah haid, sesungguhnya ia berwarna hitam yang sudah dikenal. Oleh karena itu, tinggalkanlah salat. Jika berwarna lain, berwuduklah, karena sesungguhnya ia hanya semacam keringat. Bukan keringat. Saya pernah beri catatan beberapa bulan yang lalu, itu bukan keringat tetapi urat yang pecah. Urat yang pecah. Kalau darah haid warnanya hitam. Ya, sebagaimana dalam hadis Fatimah binti Abi Hubaish. Maka Nabi SAW mengatakan kalau warnanya hitam yang sudah diketahui, maka jangan sholat. Tapi kalau warnanya bukan yang sudah diketahui, ya, hitam haid ini, maka tetap sholat. Ya, dikarenakan fa innama huwa irqun, itu hanyalah sebatas urat yang pecah. Ya, atau pembuluh darah yang pecah. Yang kedua, merah. Karena merah merupakan warna asli darah. Ada juga haid yang warnanya merah. Kemudian yang ketiga, kekuning-kuningan, yaitu air yang terlihat oleh wanita seperti nanah yang warna kekuning-kuningannya mendominasi. Ada kalanya di bagian akhir itu warnanya kekuningan. Kemudian yang keempat? Yang keempat, keruh, antara putih dan hitam. Seperti air yang kotor yang warnanya cenderung kehitam-hitaman. Berdasarkan hadis Alqamah bin Abi Alqamah dari ibunya, pelayan Aisyah radhiyallahu anha, dia bercerita, ada beberapa orang wanita yang diutus kepada Aisyah Ummul Mukminin dengan membawa kotak kecil yang di dalamnya terdapat kapas yang terdapat warna kekuningan dari darah haid untuk menanyakan kepadanya perihal salat. Aisyah berkata kepada mereka, janganlah kalian terburu-buru salat sampai kalian melihat gumpalan putih. Yang dia maksudkan dengan hal itu adalah suci dari haid. Warna kekuning-kuningan dan keruh tidak disebut haid, kecuali pada hari-hari berlangsungnya haid. Maka setelah selesai masa haid, hal itu tidak dikategorikan sebagai haid, meski keluar berulang kali. Hal itu didasarkan pada hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Dia bercerita, kami tidak menganggap warna kekuning-kuningan dan warna keruh setelah bersuci sebagai darah haid sedikit pun. Ya, tapi ini adalah di luar masa haid. Tidak dianggap sebagai haid kalau di luar siklus haid. Adapun di hari-hari haid, maka ini dianggap haid. Warna keruh dan kekuning-kuningan. Kemudian
Secara implisit, kalimat di atas menunjukkan bahwa warna kekuning-kuningan dan warna keruh setelah bersuci tidak dikategorikan sebagai darah haid sama sekali. Tetapi ia hanya semacam air seni yang dapat membatalkan wudhu. Secara implisit menunjukkan bahwa warna kekuning-kuningan dan warna keruh sebelum bersuci masih dikategorikan sebagai haid. Dengan syarat, hal itu keluar pada saat masa haid berlangsung. Pendapat seperti ini dikuatkan oleh Al-Allamah Syekh bin Baz hafizahullah rahimahullah. Di situ apa? Nah, yang benar rahimahullah karena sudah wafat. Kalau hafizahullah umumnya orangnya sudah masih hidup. Semoga Allah menjaganya, berarti dia masih hidup. Kalau sudah wafat, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Kemudian berikutnya masa haid dan lamanya. Para ulama rahimahullah masih berbeda pendapat mengenai usia seorang wanita mulai mengalami haid. Juga dalam masalah haid itu sendiri serta masa berlangsungnya haid sebagai berikut. Ada pembahasan yang sangat penting untuk diketahui, yaitu zamanul haid wa muddatuh. Kapan orang itu baru mulai haid dan berapa lama atau berapa durasi haid. Dan ini kata penulis, ikhtalafal ulama fi sinnil ladzi ya'til haidu fihi al-mar'atu. Ada khilaf di antara para ulama kapan usia yang haid itu datang pada seorang wanita. Ya'til haidu fihi al-mar'ata. Ya. Wa fi al-haidhi wa miqdaru zamani. Dan mereka juga berselisih pendapat berapa lama durasi seseorang itu haid. Silakan dibaca. Yang pertama, usia seorang wanita yang mengalami haid. Tidak ada batasan khusus mengenai usia yang tepat tentang kapan seorang wanita mengalami haid. Ya. Itu perlu distabiloi. Tidak ada batasan khusus di dalam sunnah yang sahihah tentang usia berapa wanita itu mulai haid. Tidak ada batasan khusus, tidak dikenal di dalam Al-Quran, tidak juga diketahui dalam sunnah. Ada pembatasan, misalnya haid itu wanita 9 tahun. Kata-kata seperti itu tidak ada. Yang ada hanya sekadar keumuman. Ada yang 12 tahun, ada yang 15 tahun. Kalau anak-anak kita di zaman sekarang mungkin 11, 10 tahun itu sudah mulai haid. Nah, bagaimana kalau dia tidak tahu atau ada darah yang keluar dari kemaluan anak itu sementara usianya misalnya 10 tahun dan itu baru pertama kali dia alami, ya, apakah itu sudah dihukumi haid atau bagaimana? Kita baca dulu. Sebagian besar haid itu terjadi pada usia antara 12 sampai 50 tahun. Berapa? Nah, 50 tahun. Terus? Bisa jadi seorang wanita mengalami haid sebelum atau sesudah usia tersebut sesuai keadaan, iklim, dan lingkungannya. Nah, tapi di kita nggak ada akhwat ibu-ibu 50 tahun baru haid, nggak ada. Ya. Kecuali kalau ada kelainan khusus. Nah, terus? Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat tentang pembatasan usia berlangsungnya masa haid. Kapan seorang wanita mulai haid dan kapan berhentinya. Adapun darah yang keluar sebelum atau setelah usia haid adalah darah kotor yang bukan haid. Setelah menyampaikan berbagai alasan, Ad-Darimi mengemukakan, menurut saya semua pendapat itu salah, karena yang menjadi patokan dalam semua masalah itu adalah keberadaannya. Dengan demikian, seberapapun ukuran darah itu didapatkan, dalam keadaan bagaimanapun dan usia berapapun, maka harus dikategorikan sebagai haid.
Jika hal itu bisa disebut sebagai haid, kapanpun seorang wanita melihat darah yang sudah dikenal di kalangan kaum wanita sebagai haid, itu merupakan haid. Nah, dinukilkan pendapat Al-Imam Ad-Darimi di sini. Ya, kata beliau, fa ayyu qadrin wajada fi ayyi halin wa sinnin wajaba ja'alahu haidhan. Dengan kadar berapapun darah yang keluar dari kemaluan dan dalam usia berapapun wanita itu mengalami keluar darah dari kemaluannya, maka itu sudah bisa dikatakan haid. Ya, sudah bisa dikatakan haid. Jadi kalau misalnya anak kita kelas 4 SD misalnya, ya, pulang-pulang dia nangis karena celananya banyak darah, yang umumnya biasanya panik, ya, maka itu sudah bisa dikatakan haid. Di luar dari kejadian seperti misalnya jatuh, ya, atau main sepeda lalu kemudian dia tergelincir kakinya dari pedal sepeda, lalu kemaluannya terbentur batang sepeda. Ini lain lagi ceritanya. Ini dalam keadaan normal, dia sekolah, duduk, tiba-tiba dilihat bangkunya berdarah. Ya, maka ini bisa dikatakan haid. Nah, meskipun baru kelas 4. Gak boleh mamanya bilang, kamu kelas 4 kok sudah haid? Gak mungkin. Mama dulu kelas 1 SMP. Itu gak usah. Itu bukan haid. Ya. Beda zaman, beda juga anak-anak, ya, wanita di zaman tersebut. Beda tontonan, beda juga nanti. Ya, hormon atau pengaruh yang ada pada diri seorang anak. Ya, mungkin mama-mama kita di zaman dahulu cuman tahu misalnya TVRI, itu pun hitam putih. Di zaman sekarang TV-nya sudah banyak juga acaranya. Ya, dulu ndak kenal Korea, sekarang kenal Korea. Lama-lama apa? Hormonnya itu tidak sama antara wanita sekarang dengan wanita di zaman dahulu. Maka tidak boleh untuk pertama kali haid itu diukur dari mamanya. Tidak bisa diukur dari mamanya. Yang mungkin bisa diukur dari mamanya adalah di bulan-bulan pertama haid dia bingung berapa lama haidnya dia. Misalnya kok 20 hari belum berhenti-berhenti darahnya. Nah, ini bisa nyontek mamanya di masa-masa awal dia haid. Ya. Nanti insya Allah akan ada pembahasannya. Sekarang yang kedua, muddatul haid. Yang kedua, masa berlangsungnya haid. Ulama berbeda pendapat tentang minimal dan maksimal masa haid, juga minimal dan maksimal masa suci. Ada satu kelompok ulama yang menyatakan bahwa minimal dan maksimal masa haid tidak dibatasi oleh batasan hari. Ada juga yang berpendapat bahwa minimalnya adalah 1 hari 1 malam, sedangkan maksimalnya adalah 15 hari. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mentarjih atau menguatkan pendapat yang tidak memberikan batasan minimal dan maksimal untuk masa haid dan masa suci antara 2 haid. Dia mengungkapkan, di antara ulama ada yang memberikan batasan maksimal dan minimal. Lalu mereka berbeda pendapat dalam pemberian batasan tersebut. Ada juga yang memberikan batasan maksimal saja. Dan pendapat ketiga yang paling benar, yaitu bahwasanya tidak ada batasan minimal dan maksimal bagi masa haid. Lebih lanjut, dia menetapkan bahwa setiap darah yang dilihatnya sebagai suatu kebiasaan yang terus-menerus berarti ia adalah haid. Jika ditetapkan bahwa masa maksimal haid adalah 17 hari, lalu hal tersebut berlangsung selama masa itu merupakan haid. Akan tetapi jika darah itu keluar terus-menerus, yang demikian itu telah diketahui bukanlah haid. Berapa lama wanita itu haid? Jawabannya ada khilaf di antara para ulama. Ada pendapat yang mengatakan laisa li aqlil haidhi wala li aktsarihi haddun bil ayyam. Tidak ada batasan jumlah harinya. Dan ada pendapat yang mengatakan minimalnya 1 hari 1 malam dan paling lamanya adalah 15 hari. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lebih memilih pendapat atau merojihkan pendapat yang mengatakan tidak ada batasan lama,
Tidak ada batasan minimal, tidak ada batasan maksimal. Maksudnya itu adalah wanita yang satu dengan wanita yang lain bisa beda-beda. Ada wanita yang 7 hari. Ada wanita 8 hari. Ada wanita yang cuma 5 hari. Kalau kita pakai batasan, misalnya 7 hari, konsekuensinya begini. Berapa haidmu nak? 5 hari sudah selesai. Oh nggak bisa. Pendapat yang bapak pilih atau pendapat yang mama pilih minimal 7 hari. Berarti 2 hari nggak ada haid itu kamu tetap nggak boleh sholat. Padahal sudah nggak ada haid. Apa sudah nggak ada apa? Darah. Ya. Begitu juga kalau ada yang ditanya berapa lama haidmu? 10 hari. Lalu mamanya bilang, mama berpendapat maksimal itu 7 hari. Berarti 3 harimu yang setelahnya meskipun darah-darahnya warna hitam, kamu harus sholat. Itu kalau pakai batasan. Yang benar adalah tidak ada batasan. Artinya satu wanita dengan wanita yang lain lama haidnya bisa berbeda-beda. Lama haidnya bisa beda-beda. Tapi bagaimana kalau ada perempuan 100 hari? Berbulan-bulan haid terus. Maka di sini dikatakan wa amma idza stamarra damu biha daiman fahadha qad ulima annahu laisa bihaidin. Adapun kalau darah itu terus-menerus keluar tanpa henti, maka sudah diketahui itu bukan haid. Apa itu namanya? Istihadah. Nanti babnya insyaallah datang. Ya. Bila seorang perempuan bingung, dia lihat darahnya dia bingung gitu, ini darah haid apa bukan? Maka dia bisa datang ke dokter obgyn untuk konsultasi. Ya. Di sini juga pentingnya seorang akhwat hendaknya ada yang jadi dokter, terutama dokter-dokter kewanitaan. Tidak semua juga anak-anak kita harus jadi ustazah, enggak. Ada anak-anak kita perempuan karena bapak mamanya itu pengennya jadi ustazah anak-anaknya. Maka dipaksa masuk pesantren padahal anaknya nggak bisa menikmati. Anaknya tidak punya kemampuan untuk menghafal Al-Quran. Anaknya lebih senang biologi ternyata. Ya, ketika ditanya rupanya dia lebih tertarik untuk jadi dokter. Orang tua nggak boleh paksa, kamu harus jadi ustazah. Kita katakan, enggak, mengarahkan anak itu lihat passionnya dia sukanya di bidang apa, kemampuannya dia. Ya. Apalagi memang pada kenyataannya di dunia kita sekarang ini kita sangat butuh yang namanya guru. Kita butuh perawat, kita butuh dokter gigi perempuan, kita butuh dokter obgyn. Jangan sampai nanti yang meriksa-meriksa perut, memeriksa kemaluan wanita hamil itu adalah laki-laki. Ya, harus ada dari kalangan akhwat kita. Apalagi kalau dokter obgynnya ini ngaji. Mantap lagi kalau dia ustazah juga. Ya, yaitu waktu dia kuliah sambil ngaji di para ustadz. Ya, sehingga dengan begitu wanita-wanita bisa berkonsultasi kepada dokter obgyn yang ngaji. Nah, sekarang ahkamul haid. Hukum haid yang tidak boleh dikerjakan karena haid. Berikut ini adalah hal-hal yang tidak boleh dikerjakan ketika seseorang haid. Ketika seorang wanita haid. Silakan. Haid itu menghalangi seseorang wanita untuk mengerjakan 8 hal. Yaitu yang pertama, salat. Tidak boleh wanita haid salat. Kalau nekat salat maka bukan dapat pahala tapi justru dapat dosa. Nah. Haid itu menghalangi seseorang dari salat secara hukum dan pelaksanaan. Hal itu didasarkan hadis Fatimah binti Abi Hubaish radhiyallahu anha. Ia pernah mengalami istihadah. Lalu dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, yang demikian itu yaitu darah istihadah adalah sejenis keringat, bukan haid.
Itu diganti apa tadi? Urat atau pembuluh darah yang pecah. Oleh karena yang demikian itu, yaitu darah istihadah adalah sejenis urat yang pecah, bukan haid. Oleh karena itu, jika datang waktu haid, tinggalkan solat. Dan jika waktu haid itu telah berlalu, mandi dan solatlah. Seorang wanita tidak perlu lagi mengqadha solat setelah bersuci dari haid. Hal itu didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia bercerita, kami mengalami haid pada masa Rasulullah SAW. Lalu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ini di stabiloi atau di garis bawahi, wanita yang sudah selesai haid tidak mengqadha salat tetapi mengqadha puasa. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru bi qada'is shaumi wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami dulu haid di zaman Nabi dan kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tidak untuk salatnya. Nah. Tetapi begini. Kalau wanita dia haid, ya, keluar darah misalnya selesai isya, setelah 7 hari bersih di waktu jam 10, ya, maka tidak ada qadha. Apanya? Tidak ada qadha salatnya. Bisa dipahami ini? Tapi bagaimana kalau begini? Keluarnya haidnya 1 jam setelah azan zuhur dan waktu itu dia sibuk masak. Jam berapa azan zuhur? Anggap 12:30. Suaminya nelpon, Mi, sebentar lagi aku pulang mau makan. Supaya suaminya bisa makan cepat dan balik kantor, maka wanita ini mengorbankan sholat zuhurnya. Dia tunda, dia sibuk masak. Pas 1:30 keluar haidnya. Artinya dia sempat bertemu waktu zuhur, tapi dia sengaja tunda karena sesuatu yang lain. Pertanyaannya, zuhur yang waktu itu tertunda harus diqadha atau tidak? Silakan. Menurut jumhur ulama seperti Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad, bahwa seorang wanita jika sudah suci dari haid pada waktu asar sebelum terbenamnya matahari, dia harus mengerjakan salat zuhur dan asar. Dan jika suci dari haid pada waktu isya sebelum terbit fajar, dia harus mengerjakan salat maghrib dan isya. Hal itu bersumber dari Abdurrahman bin Auf. Menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bahwa kalau ada perempuan suci dari haidnya di waktu asar, maka sholat zuhur dan asar yang sekarang harus diqadha. Zuhur yang tadi diqadha, asar yang sekarang dikerjakan. Begitu juga kalau dia sucinya adalah di waktu isya, tadi saya kasih contoh jam 2 malam dia dapati dia sudah suci, dia periksa pakai kapas, kapasnya bersih. Menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, bahwa maghrib yang tadi diqadha dan isya yang sekarang tetap dikerjakan karena masih waktu isya. Ya, meskipun ada khilaf di antara para ulama tentang hal ini. Apa dalil pendapat yang tadi? Afwan. Sebelum kita bicara dalil, dan kalau mau aman dalam kasus yang pertama, qadha saja. Itu aman. Apa kasus yang tadi yang pertama? Kasus yang pertama tadi apa? 1:30 sempat, dari 1:30 sampai 1:30 bersih. 1:30 keluar. Padahal dia sempat kalau dia mau salat zuhur tadi. Nah yang paling aman adalah yang zuhur yang waktu itu diqadha saja. Lepas dari khilaf di antara para ulama, baiknya diqadha saja. Begitu juga kejadian yang jam 2 malam itu, isyanya jelas dikerjakan. Ya, adapun maghribnya ini khilaf di antara para ulama. Silakan. Hal itu bersumber dari Abdurrahman bin Auf,
Abu Hurairah dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Dan karena waktu yang kedua yaitu asar dan isya merupakan waktu bagi yang pertama yaitu zuhur dan maghrib sebagai halul uzr atau keadaan berhalangan. Oleh karena itu, jika orang yang berhalangan mendapatkan waktu salat yang kedua, dia harus mengerjakan salat yang pertama seperti halnya dia harus mengerjakan salat yang kedua. Ya, seperti orang jamak. Ya, kalau ada laki-laki misalnya, dokter lagi mau operasi, lewat waktu zuhur belum selesai operasi, habis asar baru selesai operasinya. Apakah zuhur yang tadi lewat begitu saja? Jawabannya tidak. Dia harus kerjakan di waktu asar. Ya. Dan ini dianggap sama kondisinya. Ya. Terus. Imam Ahmad rahimahullah berkata, para tabi'in secara umum berpendapat seperti itu, kecuali Al-Hasan saja. Jika seorang wanita suci pada waktu subuh atau sebelum matahari terbit selama 1 rakaat salat, dia cukup mengerjakan salat subuh karena dia sudah mendapatkan waktu salat. Ya, dia apa? Dia cukup mengerjakan salat subuh. Dia cukup. Ulang coba. Jika seorang wanita suci pada waktu subuh sebelum matahari terbit selama 1 rakaat salat, selama kadar 1 rakaat salat, dia cukup, gitu tulisannya. Selama kadar 1 rakaat salat, dia cukup mengerjakan salat subuh. Bukan dia cukup, dia harus. Dia harus mengerjakan salat. Apa kalau ditulis cukup apa aja maksudnya? Kalau saya ganti jadi dia harus, betul enggak? Nyambung enggak? Saya baca ya. Wa idza tahuratil mar'atu fi waqtil fajr. Kalau ada wanita bersih dari haid di waktu subuh, qabla tulu'i syamsi bi miqdari rak'atin, sebelum terbitnya matahari dengan kadar 1 rakaat, Salatil fajru wahdahu. Ya, maka dia harus kerjakan salat fajar itu, salat subuh itu. Gini teman-teman, coba antum lihat jam itu. Jam salat subuhnya berapa? 4.24. Hah? Kok 4.24 itu apa? Makanya saya heran, saya di planet mana saya kok 4.34. 24 apa 34? Berarti sholat syuruknya jam berapa? Gini aja dah, di situ nggak ada jam syuruk ya? Nggak ada ya? Anggap aja jam 6 dah. Soalnya saya kira di situ ada. Anggap saja terbitnya matahari itu jam 6. Oke? Tatap mata saya. Oke? 1 rakaat itu antum bisa kerjakan berapa menit? 2 menit? Oke. Jam 5.58 sudah bersih. Saya ulang. Terbit matahari jam 6. Berapa rakaat Anda membutuhkan 1 rakaat? 2 menit. Oke, berarti jam 6 kurang 2 menit, 5.58. Ada perempuan masuk kamar mandi, jam 5.58 dia periksa darahnya, sehat. Pakai kapas ya. Bersih, putih. Gak ada darah. Berarti sebenarnya dia dapat waktu untuk sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Karena dia masih bisa dikatakan berada di waktu subuh karena masih ada waktu 1 rakaat alias 2 menit. Maka dia segera mandi, habis mandi, sholat subuh yang tadi dikerjakan. Oke? Sekarang kalau 5.59, 5.58 dia periksa, 5.58 pakai kapas. Wah, ada darah.
5:59 iseng periksa lagi, nggak ada darah. Berarti wanita ini sholat subuh yang tadi dapat atau tidak? Dapat atau tidak? Tidak dapat. Ya, kalau tidak dapat berarti sholat subuh yang tadi ya sudah lewat berarti. 6. Lanjut. Ini jemaah coba angkat tangan. Siapa yang baru pertama kali kajian haid nifas? Coba angkat tangan. Tidak banyak. Berarti banyak yang sudah pernah lah. Nah, kalau sudah pernah, sudah banyak yang sudah pernah ikut kajian haid nifas, maka saya asumsikan yang mengerti masalah ini dengan mudah juga banyak. Nah, terus? Hal itu didasarkan pada sabda Nabi SAW yang artinya, barang siapa mendapatkan 1 rakaat salat subuh sebelum matahari terbit, berarti dia telah mendapatkan subuh secara keseluruhan. Dan barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat salat asar sebelum matahari terbenam, berarti dia telah mendapatkan salat asar secara keseluruhan. Ini dalil kalau kita punya waktu yang cukup untuk mengerjakan 1 rakaat salat, berarti sebenarnya kita dapat waktunya alias di dalam waktu. Sebenarnya kita masih mengerjakannya di dalam waktu. Antum terbangun jam 5.57. Karena mungkin antum tadi malam begadang. 5.57. Kemudian antum lihat jam berapa sih syuruknya? Ya. Jam 6. Berarti kalau saya segera bangun ini masih ada 2 rakaat, masih bisa 2 menit untuk 1 rakaat. Antum langsung bangun, masuk kamar mandi, wudu, kemudian gelar sajadah, antum sholat subuh. Baru selesai rakaat 1 jam 6. Jadi rakaat 2-nya antum masuknya di 6:01. Maka sejatinya antum sholat di waktunya. Bisa dipahami? Antum sebenarnya masih dikatakan sholat di waktu subuh. Karena 1 rakaatnya masuknya adalah di waktu yang sempat. Sebelum habis waktu subuh. 6. Lanjut. Jika seorang wanita mendapatkan waktu salat, tetapi kemudian haid sebelum sempat mengerjakan salat, para ulama masih berbeda pendapat tentang apakah setelah suci dia harus mengqadha salat tersebut atau tidak. Ini kasih catatan di situ. Kasus haid baru keluar jam 13.30. Jam 13.30. Dan belum sholat. Karena masak. Karena apa? Saya kira nggak bisa ditulis di post-it, antum harus catat di sebelahnya. Di sebelah pertanyaannya tadi. Jika ada perempuan mendapati waktu sholat, sudah masuk waktu sholat, dia belum sholat, kemudian dia haid, maka apakah dia mengqadha atau tidak? Ini ada khilaf ulama. Kasus yang seperti apa? Catat dekat situ. Contohnya kasus azan zuhur 12.30, tapi karena dia masak, dia tunda sholatnya 13.30, ternyata keluar darah haid. Artinya baru keluar jam 13.30 dan belum sholat gara-gara masak. Nah. Bagaimana pendapat para ulama dalam masalah ini? Ada 2 pendapat. Silakan. Dalam hal ini terdapat 2 pendapat. Pendapat pertama, dia wajib mengqadha salat tersebut. Itulah yang menjadi pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur bahwa wanita itu harus qadha salat zuhur yang kemarin 7 hari lalu itu belum dikerjakan.
Sekali lagi, pendapat jumhur ulama, sholat zuhur yang 7 hari lalu, yang dia tunda gara-gara masak harus diqadha. Nah, kenapa? Bingung? Loh enggak, jam 12.30 dia masih suci. Makanya tadi saya bilang azan zuhur jam berapa? Jamaah tolong dijawab. Menunjukkan bahwa antum memahami apa yang saya maksud. Jam berapa sholat zuhur? 12.30. Dia saat 12.30 suci. Jam 1 suci. Cuman suaminya bilang aku mau pulang mau makan. Habis makan balik kantor. Jadi terpaksa lah dia masak. Karena masak sampai 13.30 waktu mau wudu dia jongkok, dia periksa pakai kapas ternyata isinya darah. Nah. Sudah bisa dipahami? Iya atau enggak? Kalau belum saya ulang enggak apa-apa. Oh, kodoknya kapan? Kodoknya 7 hari lagi. Kalau sudah suci. Iya, oh itu kan antum yang enggak paham. Oh ya. Pertanyaannya adalah kapan kodoknya? Oh, dia kapan kodoknya? Jam berapa dia kodoknya? Jawabannya 7 hari lagi, 8 hari lagi setelah dia suci. Itu maksudnya? Oh, paham. Antum bingung kodoknya itu kapan? Oh ya. Saya kira bingung dengan kasusnya. Kapan dia kodok? Jawabannya setelah suci. Setelah suci. Kejadian waktu itu misalnya hari Rabu. Hari Selasanya sudah suci. Zuhur juga. Nah, dia ingat-ingat, oh iya. Waktu Rabu lalu, gara-gara suamiku mau pulang makan, aku tidak sempat zuhur. Belum zuhur tiba-tiba haid. Pertanyaannya, ini zuhur Selasa ini berapa kali aku zuhur? 1 kali yang buat hari ini aja, ataukah 2 kali ditambah dengan zuhur yang Rabu lalu? Itu kasusnya. Jawabannya? Jawabannya diqadha atau tidak? Ada 2 pendapat. Dan belum dibaca. Jangan dijawab dulu kalau belum dibaca. Belum dibaca. Coba dibaca. Pendapat pertama, dia wajib mengqadha salat tersebut. Itulah yang menjadi pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan qadha salatnya. Tetapi mereka berbeda pendapat mengenai ukuran lama waktu yang didapatkan hingga dia wajib mengqadha salat tersebut. Para ulama beda pendapat lagi. Seberapa durasi dia sudah harus qadha? Semata-mata dengar azan kah? 5 menit kah? 10 menit kah? Atau berapa lama? Kalau di contoh saya 1 jam. Ya kan? Kalau contoh 1 jam saya bikin karena mencakup semua pendapat. Nah, silakan. Apa saja pendapatnya? Yang pertama ada yang berpendapat, jika dia mendapatkan waktu tersebut sampai takbiratul ihram, lalu dia haid, dia wajib mengqadha salat itu. Pendapat pertama cukup sebatas takbiratul ihram. Takbir. Sebatas takbir. Berarti singkat sekali. Yang kedua ada juga yang berpendapat jika dia mendapatkan waktu salat itu sekitar 1 rakaat, karena telah mendapatkan 1 rakaat berarti telah mendapatkan waktu salat sepenuhnya, sehingga tidak bisa kurang dari 1 rakaat, sebagaimana halnya mendapatkan waktu salat Jumat. Tadi teman-teman bilang 1 rakaat 2 menit. Berarti kalau azan zuhurnya 12.30, dia haid 12.32. Alias dapat 1 rakaat. Ya, kalau yang tadi 12.31 pun mungkin sudah qadha. Pendapat yang ketiga adalah jika dia mendapatkan waktu yang memungkinkan baginya untuk mengerjakan salat sampai selesai sebelum datangnya halangan itu atau haid, lalu dia tidak mengerjakan salat pada saat itu, maka salat itu masih tetap menjadi kewajibannya hingga dia bersuci kemudian mengerjakan salat. Satu salat zuhur berapa menit?
Berapa menit antum salat zuhur? Anggap aja 8 menit lah ya. 1 rakaat 2 menit. Ya, 8 menit. Berarti 12.38 sudah haid. Haid maka sudah qada. Nah. Pendapat berikutnya? Pendapat yang keempat, jika dia mendapatkan waktu sekitar 5 rakaat. 5 rakaat. Zuhur 4 rakaat. Tadi antum bilang 8 menit. Ya, 1 rakaat berapa menit? 2. Berarti 12.40. Kurang lebih. Terus? Ada juga yang berpendapat lain. Jika seorang wanita mendapatkan waktu, kemudian waktu itu semakin menyempit sehingga dia tidak dapat mengerjakan salat secara sempurna pada akhir waktu tersebut, lalu datang halangan atau haid itu, dia wajib mengqadha salat itu setelah bersuci. Ya, wallahu alam, intinya adalah ada khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Ya. Ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan apa? Pendapat yang kedua mengatakan seorang wanita tidak berkewajiban untuk mengqadha salat secara mutlak, baik dia haid di awal waktu maupun di akhir waktu. Karena Allah telah menjadikan waktu tertentu bagi salat di awal dan di akhirnya. Telah diriwayatkan secara sahih bahwa Rasulullah SAW pernah mengerjakan salat pada awal waktu dan pada akhir waktu. Dengan demikian dibenarkan bahwa orang yang mengakhirkan waktu salat di akhir waktu tidak disebutkan sebagai orang yang berbuat maksiat. Ini merupakan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Zahiriyah. Yang rajih atau lebih kuat dan benar dari pendapat-pendapat di atas, insya Allah adalah seorang wanita jika mendapatkan waktu salat lalu dia tidak mengerjakan salat tersebut sampai waktu itu menyempit, ketika dia tidak dapat lagi mengerjakan salat dengan sempurna di akhir waktu, kemudian dia haid sebelum mengerjakan salat itu, dia wajib mengqadha salat tersebut setelah suci, sebab dia telah bersikap meremehkan pelaksanaan salat. Itulah yang difatwakan oleh Yang Mulia Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dan itu pula yang menjadi pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pendapat yang kedua adalah tidak ada qadha. Tidak ada qadha. Pendapat yang rajih yang dipilih oleh Syekh bin Baz juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa sampai waktu sholatnya mau habis akhirnya keluar haid maka qadha. Kalau zuhurnya 12.30 dan asarnya 15.30 maka bahkan sampai 15.29 haidnya keluar, maka zuhur yang kemarin harus diqadha setelah suci. Dan saya dari awal tadi sudah mengatakan begini, untuk yang aman adalah qadha saja. Ya, kalau antum tidak qadha, kalau antum kan gak haid ya. Kalau mbak-mbak atau para akhwat tidak qadha, itu nanti ada yang mempermasalahkan. Siapa? Yang mengatakan qadha. Tapi kalau para akhwat mengqadhanya, nggak ada yang mempermasalahkan. Begitu. Jadi sebaiknya apa? Qadha aja. Berapapun waktu yang anti dapatkan dari waktu zuhur. Ya, kalau memang tadinya sempat untuk sholat zuhur, setelah itu ditunda-tunda, misalnya karena masak dan lain-lain, akhirnya malah haid, maka qadha saja zuhur yang waktu itu. Kapan mengqadhanya? Setelah suci. Saya ringkas tapi saya yang tanya, antum yang jawab. Mohon maaf malam ini agak panjang. Harus dimaklumi juga karena para ulama di zaman dahulu mereka belajar bab haid nifas itu ada yang sampai 7 tahun. Diulang-ulang. Nah ini kalau baru sekali belajar belum oke. Ya. Nah, saya tanya teman-teman yang menjawab. Kapan wanita mulai pertama kali haid? Hah?
Tidak. Adakah batasan usia? Tidak ada. Jadi kapan? Yang manakala keluar haid, keluar darah dari kemaluannya. Nah, kalau keluarnya karena kejedut apa? Terbentur di kemaluan, apakah itu haid? Ya. Apa warna darah haid? Hitam atau kemerahan atau kekuningan atau apakah yang keruh dan yang kekuningan itu adalah darah haid? Iya, haid jika dalam masa haid. Berapa lama durasi haid? Ada khilaf ulama, itu yang benar. Berapa lama durasi haid? Ada khilaf ulama, gitu dulu. Kalau ada khilaf, bilang ada khilaf. Ada khilaf ulama. Pendapat yang lebih kuat, tidak ada lama durasi haid. Jadi sesuai apanya? Ya sesuai kebiasaan si perempuan. Bolehkah wanita haid sholat? Kalau dia tetap mau sholat, berdosa. Kalau wanita jam 12.30 waktu zuhur bersih, tapi karena ditunda karena masak atau anak baru pulang dari sekolah, akhirnya dia belum sholat sampai jam 1. Jam 1 waktu dia mau wudu, ceritanya mau wudu malah dapat darah haid. Pertanyaannya, zuhur yang waktu itu diqadha atau tidak? Salah. Jawabannya apa? Ada khilaf ulama. Gimana tuh? Apakah harus diqadha? Ada khilaf ulama. Pendapat yang lebih kuat? Pendapat yang kuat? Ada khilaf pokoknya. Ya. Tapi sebaiknya diqadha. Kenapa sebaiknya diqadha? Keluar dari khilaf begitu. Karena kalau tidak diqadha masuk dalam ranah khilaf. Kalau diqadha keluar dari khilaf ulama. Ya atau tidak? Selamat begitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.